Selamat pagi kepada semua peserta didik. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kasih dan berkat-Nya kita boleh ada sampai saat ini, dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta didik yang datang di SMP Kristen Manado dan boleh sekolah di sekolah ini. Dan hari ini dalam masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Kristen Manado, saya diberikan tugas untuk menyampaikan materi tentang struktur dan uraian tugas MPK dan OSIS. Nah, kita pertama akan belajar tentang MPK atau Majelis Perwakilan Kelas. Nah, ini adalah lambang atau logo dari SMP Kristen Irena Manado. Apa itu MPK? MPK adalah satu organisasi di sekolah yang bertugas mengawasi kinerja OSIS dalam menjalankan tugas-tugasnya selama masa jabatannya. Jabatan MPK lebih tinggi daripada OSIS karena MPK lah satu-satunya organisasi di sekolah yang dapat memantau, mengawasi, dan membantu tugas-tugas dari. Sebelum OSIS menyerahkan ataupun melaporkan program kerjanya kepada pembina, OSIS harus merapatkannya dalam rapat pleno terlebih dahulu dengan MPK dan PK dengan pembina OSIS sebagai penengah. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang tugas-tugas dari MPK. Tugas utama dari MPK adalah memantau, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja OSIS selama masa jabatannya. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Apa itu OSIS? OSIS adalah singkatan organisasi siswa intrasekolah. Dalam sebuah organisasi ini terletak di tingkat sekolah dan telah didirikan dalam sekolah menengah yakni SMP dan SMA. Menurut keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dengan nomor 226 garing C garing Cap garing 0 garing 1992 ialah pertama, organisasi secara umum adalah kelompok kerjasama antar pribadi yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi dalam hal ini dimaksudkan sebagai satuan atau kelompok kerjasama para siswa yang dibentuk dalam usaha mencapai tujuan bersama, yaitu mendukung terwujudnya pembinaan siswa. atau siswa peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Nah, intra berarti terletak di dalam dan di antara, sehingga suatu organisasi siswa yang ada di dalam dan di lingkungan sekolah yang bersangkutan. Sekolah adalah satuan pendidikan tempat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Ya, dalam hal ini sekolah dasar dan sekolah menengah atau sekolah atau madrasah yang sederajat. Tugas dari OSIS. Organisasi siswa ini memiliki tugas untuk mengendalikan kegiatan siswa sehingga mereka memiliki sifat yang positif serta terarah. Selain itu, setiap orang yang terlibat dengan kepemimpinan organisasi ini mempunyai sebuah tugas khusus sesuai dalam posisi yang telah dibagikan. Tujuan dari OSIS. Tujuan dari OSIS adalah pertama, meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dua, meningkatkan kecerdasan dan keterampilan. Tiga, mempertinggi budi pekerti. Yang keempat, memperkuat kepribadian. Dan yang kelima, mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air.
Sekarang kita mau di fungsi OSIS. Fungsi OSIS pertama sebagai wadah. Nah, organisasi siswa intersekolah merupakan satu-satunya wadah kegiatan para siswa di sekolah bersama dengan jalur pembinaan yang lain untuk mendukung tercapainya pembinaan kesiswaan sebagai fungsi sebagai motivator. Motivator adalah perangsang yang menyebabkan lahirnya kegiatan dan semangat para siswa untuk berbuat dan melakukan kegiatan bersama dalam mencapai tujuan. Nah, sebagai preventif, apabila fungsi yang bersifat intelek dalam arti secara internasional, OSIS dapat menggerakkan sumber daya yang ada dan secara eksternal, OSIS mampu beradaptasi dengan lingkungan, seperti menyelesaikan persoalan perilaku, menyimpang siswa, dan sebagainya. Dengan demikian, secara preventif, OSIS ikut mengamankan sekolah dari segala ancaman, dari luar maupun dari dalam sekolah. Fungsi fungsi preventif OSIS akan terwujud apabila fungsi OSIS sebagai pendorong lebih dahulu harus dapat diwujudkan. Sekarang kita masuk di arti lambang dari OSIS. Arti lambang dari OSIS, yang pertama bunga bintang sudut 5 dan 5 kelopak daun bunga. Nah, di mana generasi muda adalah bunga harapan bangsa dengan bentuk bintang sudut 5, menunjukkan kemurnian jiwa siswa yang beretikat Pancasila. Para siswa berdaya upaya melalui 5 jalan dengan kesungguhan hati agar menjadi warga negara yang baik dan berguna. Kelima jalan tersebut dilukiskan dalam bentuk 5 kelompok daun bunga, yaitu abdi, adab, ajar, aktif, dan amal. Lambang OSIS selanjutnya, di mana ada buku terbuka. Itu ada buku terbuka yang di mana belajar keras menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan sumbangsi siswa terhadap pembangunan bangsa dan negara. Kunci pas. Kunci pas itu kemauan bekerja keras akan menumbuhkan rasa percaya pada kemampuan diri dan bebas dari ketergantungan pada belas kasihan orang lain, menyebabkan siswa berani mandiri. Jadi kunci pas adalah alat kerja yang dapat membuka semua permasalahan dan kunci pemecahan dari segala kesulitan. Oke, lambang OSIS selanjutnya adalah tangan terbuka. Tangan terbuka itu di mana kesediaan menolong orang lain yang lemah sesama siswa dan masyarakat yang memerlukan bantuan dan pertolongan yang menunjukkan adanya sikap mental siswa yang baik dan bertanggung jawab. Baru biduk. Biduk atau perahu yang melaju di lautan hidup menuju masa depan yang lebih baik, yaitu tujuan nasional yang dicita-citakan. Sekarang pelangi merah putih. Pelangi merah putih itu adalah tujuan nasional yang dicita-citakan adalah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia yang sejahtera baik material maupun spiritual. 17 butir padi, 8 lipatan pita, 4 buah kapas, dan 5 daun kapas. Nah, itu artinya pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah, jadi 17 padi itu artinya tanggal 17.
8 lipatan pita itu bulan 8 atau bulan Agustus. Dan 4 buah kapas dan 5 daun kapas itu 4 buah kapas dan 5 daun kapas itu tentang tahun, yaitu tahun 1945. Jadi tentang kemerdekaan bangsa kita, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Ini adalah peristiwa penegakan jembatan emas kemerdekaan Indonesia, mengandung nilai-nilai perjuangan 45 yang harus dihayati para siswa sebagai kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional. Kemerdekaan yang telah ditebus dengan mahal perlu diisi dengan partisipasi penuh para siswa. Oke. Arti lambang selanjutnya sekarang warna. Warna coklat itu warna tanah Indonesia, berpijak pada kepribadian dan budaya sendiri serta rasa nasionalis nasional Indonesia. Warna kuning. Warna kuning sebagai dasar lambang yaitu warna kehormatan atau keagungan. Suatu kehormatan bila generasi muda diberi kepercayaan untuk berbuat baik dan bermanfaat melalui organisasi untuk kepentingan dirinya dan sesama mereka sebagai salah satu sumbangsi nyata kepada tanah air, bangsa, dan negara. Warna merah putih. Warna merah putih itu adalah warna kebangsaan Indonesia yang menggambarkan hati yang suci dan berani membela kebenaran. Sekarang kita masuk di uraian tugas atau job description dari OSIS. Ketua memimpin organisasi dengan baik dan bijaksana. B. Ketua mengkoordinasi semua aparat kepengurusan, semua kepengurusan. Baru yang ketiga, menetapkan kebijaksanaan yang telah dipersiapkan dan direncanakan oleh kepengurusan. Yang D atau 4, memimpin rapat. Yang E, menetapkan kebijaksanaan dan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. F, setiap saat mengevaluasi kegiatan dari kepengurusan. Dan wakil ketua. Tugas dari wakil ketua adalah bersama-sama ketua menetapkan kebijaksanaan. Baru memberikan saran kepada ketua dalam rangka mengambil keputusan. Menggantikan ketua jika berhalangan. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya. Bertanggung jawab kepada ketua. Wakil ketua bersama dengan wakil sekretaris mengkoordinasi seksi-seksi ada. Sekretaris memberikan saran kepada ketua dalam rangka mengambil keputusan. Mendampingi ketua dalam memimpin setiap rapat. Menyiarkan, mendistribusikan, dan menyimpan surat serta arsip yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan. Menyiapkan laporan, surat, hasil rapat, dan evaluasi kegiatan. Bersama ketua menandatangani setiap surat. Bertanggung jawab atas tertib administrasi organisasi. Bertindak sebagai notulis dalam rapat atau diserahkan kepada wakil sekretaris. Sekarang tugas dari wakil sekretaris. Wakil sekretaris tugasnya adalah aktif membantu pelaksanaan tugas sekretaris. Menggantikan sekretaris jika sekretaris berhalangan. Wakil sekretaris membantu wakil ketua mengkoordinir seksi-seksi. Bendahara. Tugas dari bendahara adalah bertanggung jawab dan mengetahui segala pemasukan pengeluaran yang diperlukan. Bersama ketua menyusun anggaran belanja organisasi. Membuat tanda bukti kwitansi setiap pemasukan atau pengeluaran untuk pertanggungjawaban. Bertanggung jawab atas inventaris
dan perbendaharaan. Menyampaikan laporan keuangan secara berkala, melaksanakan program OSIS, bertanggung jawab terhadap ketua. Sekarang tugas dari wakil bendahara, yaitu aktif membantu pelaksanaan tugas bendahara, menggantikan bendahara jika bendahara berhalangan. Bersama bendahara membantu ketua menyusun anggaran belanja organisasi. Tugas dari koordinator seksi bidang. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan bidang yang menjadi tanggung jawab. Melaksanakan kegiatan bidang yang telah diprogramkan. Memimpin rapat bidang, menetapkan kebijaksanaan bidang, dan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bidang kepada masing-masing koordinator seksi bidang. Bertanggung jawab kepada ketua OSIS. Nah, sekarang kita masuk di seksi bidang OSIS. Yang pertama, seksi bidang atau Sekbid 1. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini kegiatan-kegiatan atau program. Pertama, melaksanakan beribadah hari Senin dan Jumat. Melaksanakan kegiatan retreat sekolah atau bina rohani. Memperingati hari-hari besar keagamaan. Melaksanakan perbuatan amal sesuai dengan norma agama. Membina toleransi kehidupan antar umat beragama. Mengadakan kegiatan lomba yang bernuansa keagamaan. Mengembangkan dan memberdayakan kegiatan keagamaan di sekolah. Sekarang Sekbid 2, budi pekerti luhur atau akhlak mulia. Melaksanakan tata tertib dan kultur sekolah. Melaksanakan gotong royong dan kerja bakti atau bakti sosial. Melaksanakan norma-norma yang berlaku dan tata krama pergaulan. Menumbuhkan kesadaran untuk rela berkorban terhadap sesama. Menumbuhkan sikap hormat dan menghargai warga sekolah. Melaksanakan kegiatan 7K, yaitu keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kedamaian, dan kerindangan. Sekbid 3, kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara. Melaksanakan upacara bendera pada hari Senin dan hari-hari besar nasional. Menyanyikan lagu-lagu nasional, mars, dan himne. Baru melaksanakan kegiatan kepramukaan, menjunjung dan mengunjungi dan mempelajari tempat-tempat bernilai sejarah. Atau di ini kita akan laksanakan tur sejarah, ya, kita akan tur. Mempelajari dan meneruskan nilai-nilai luhur, kepeloporan, dan semangat perjuangan para pahlawan. Melaksanakan kegiatan bela negara. Menjaga dan menghormati simbol-simbol dan lambang-lambang negara. Melakukan pertukaran siswa antar daerah dan antar negara. Sekbid yang keempat, prestasi akademik, seni, dan atau olahraga sesuai bakat dan minat. Mengadakan lomba mata pelajaran atau menyelenggarakan kegiatan ilmiah. Mengikuti kegiatan workshop, seminar, diskusi panel yang bernuansa ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengadakan studi banding dan kunjungan atau studi wisata ke tempat-tempat sumber belajar. Mendesain dan memproduksi media pembelajaran. Mengadakan pameran karya inovatif dan hasil penelitian. Mengoptimalkan pemanfaatan perpustakaan di sekolah. Membentuk klub sains, seni, dan olahraga. Menyelenggarakan festival dan lomba seni, menyelenggarakan lomba dan pertandingan olahraga. Sekarang kita lanjut segmen yang kelima, demokrasi, hak dan asasi pendidikan politik, lingkungan hidup. Memantapkan dan mengembangkan peran siswa di dalam OSIS sesuai dengan tugas-tugasnya masing-masing. Melaksanakan latihan kepemimpinan OSIS, kegiatan dengan prinsip kejujuran, transparan, dan
profesional. Melaksanakan kewajiban dan hak diri dan orang lain dalam pergaulan masyarakat. Melaksanakan kegiatan kelompok belajar, diskusi, atau debat dan pidato. Melaksanakan kegiatan orientasi siswa baru yang bersifat akademis dan pengenalan lingkungan tanpa kekerasan. Melaksanakan penghijauan dan perindangan lingkungan sekolah. Sekarang di segmen 6, kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. Nah, tugasnya meningkatkan kreativitas dan keterampilan dalam menciptakan suatu barang menjadi lebih berguna. Meningkatkan kreativitas dan keterampilan di bidang barang dan jasa. Meningkatkan usaha koperasi siswa dan unit produksi. Baru melaksanakan ya kegiatan yang berhubungan dengan kesenian. Sekarang segmen 7, kualitas jasmani, kesehatan dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi. Melaksanakan perilaku hidup sehat, bersih dan sehat. Itu melaksanakan usaha kesehatan sekolah, melaksanakan pencegahan dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau narkoba, minuman keras, perokok, dan HIV atau AIDS. Meningkatkan kesehatan reproduksi remaja. Melaksanakan hidup aktif, baru melakukan diversifikasi pangan, dan melaksanakan pengamanan dan anak. Segmen yang ke-8, sastra dan budaya. Mengembangkan kewawasan dan keterampilan siswa di bidang sastra. Baru menyelenggarakan festival lomba sastra dan budaya. Dan meningkatkan daya cipta sastra, baru meningkatkan apresiasi budaya. Nah, sekarang adalah segmen yang ke-9, teknologi, informasi, dan komunikasi atau TIK. Yaitu memanfaatkan TIK untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Menjadikan TIK sebagai wahana kreatif dan inovatif. Baru melaksanakan TIK untuk meningkatkan integritas kebangsaan. Mendokumentasi acara-acara penting di sekolah. Segmen yang ke-10, komunikasi dalam bahasa Inggris. Pertama, melaksanakan lomba debat dan pidato. Baru ada kegiatan melaksanakan lomba menulis dan korespondensi. Baru disebut kegiatan English Day. Dan melaksanakan kegiatan bercerita dalam bahasa Inggris atau storytelling. Melaksanakan lomba. Oke. Terima kasih. Maka demikianlah materi tentang struktur dan uraian tugas SMPK dan OSIS. Dan kami berharap peserta didik tetap semangat, kembangkan potensi yang ada dalam kehidupan kami. Dan kami berharap, Bapak berharap materi bisa bermanfaat. Dan selamat terus mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.